Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma zakiyya wa qina as-salihin. Al-munasabah, sabah hubungan sama dengan nasab. Kita dalam konteks keluarga suka menyebut kata nasab. Lalu dalam konteks keluarga diartikan keturunan. Arti harfiahnya, dasarnya hubungan, nyambung antara makna keturunan yang dipaham dengan makna hubungan. Hadhil ayat tatimmatu qissati ashabil qaryah. Ayat ini adalah terjemahkan kesempurnaan. Tadi ingat ada bahasa yang tepat itu. Ayat ini adalah penutup kisah Ashabul Qaryah. Tatimah, akhir sempurnaan penutup. Abanallahu ta'ala fiha halal mukazzibin rusulahum. Di ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul mereka. Wa'uduha sunnatullah fi amsalihim. Dan Allah menjelaskan hukumnya, sunnahnya terhadap orang yang seperti itu. Dalam konteks apa dijelaskan orang yang seperti itu? Dalam konteks azab duniawi. Dunia azab di dunia. Nah, summa ma yata'arraduna lahu minal azabil ukhrawi. Kemudian Allah menjelaskan apa yang akan mereka terima, hadapi, jumpai, itu ya ta'arradu. Azab di akhirat. Wa zukirat huna fi bad'il juz'i. Di sini disebut yakni di awal juz ya. Li'anna addal ajza mura'i fihil ad lafzi lal ittisal al ma'nawi. Sebab juz dalam Al-Quran itu berdasar atas jumlah lafaz, jumlah kata, bukan hubungan makna. Bukan hubungan makna. Iya. Ada pesan inti di sini, kedurhakaan, kebohongan. Ada dua azab. Azab dunia, azab akhirat. Fir'aun azab dunianya itu tenggelam. Itu baru azab dunia. Azab akhirat, wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat lebih besar. Ya, kita juga begitu. Ada azab dunia, ada azab akhirat. Kata dokter jangan banyak makan durian. Nanti begini begitu. Dimakan. Kena azab apa enggak? Kena azab dunia. Ya. Nah, itu ilustrasi. Ya.
itu munasabahnya. Ayatnya apa ya? Lupa ya. Ya, nanti nyambung ketika pada tema berikutnya. At-tafsir wal bayan. Ini dia. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Udah banyak banget min ini. Ai lam nunzil ala qaumil mu'min Habib an-Najjar mimba di qatlihim lahu lidakwatihim ilal iman billah jundan minal malaika. Artinya kami tidak menurunkan kepada kaum orang beriman. Maksudnya beriman, orang beriman tadi, kaum si Habib An-Najjar. Kami tidak menurunkannya kapan? Mimba di qatlihim, setelah mereka dibunuh. Membunuh. Habib An-Najjar dibunuh. Dibunuhnya ada yang dengan dibunuh, ya, versi dibunuh beneran, entah dibacok, diapain. Ada juga dengan rajam. Lidakwatihim ilal iman billah. Habib An-Najjar dibunuh karena mengajak mereka untuk iman kepada Allah. Kami tidak menurunkan apa? Tidak menurunkan jundan minal malaika. Tentara jenis malaikat. Wa ma kunna bihajah ila hadzal inzal. Kami belum butuh untuk menurunkan tentara dari malaikat. Butuh. Balkan al-amru aisar alaina min dzalik. Kenapa belum butuh? Karena persoalannya lebih sederhana bagi kami, bagi Allah. Ya. Malaikat diturunkan kalau memang persoalannya udah krusial, tidak sederhana. Perang Badar tuh diturunin malaikat. Waqad sabaqa qada'una, kami sudah menetapkan bi anna ihlakahum bisoihah, bahwa membinasakan mereka itu cukup dengan teriakan. La bi inzalil jundi, tidak dengan menurunkan tentara. Baru kita lihat kembali ayatnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Panjang ayatnya. Dalam balaghah ini namanya itnab. Allah cuma mau bilang kami menghadapi persoalan Habib An-Najjar dan penduduk kampungnya nggak perlu menurunkan malaikat dari langit, dan kami tidak akan turunkan. Ya, udah kita lihat kondisi begini sekarang. Belum menurunkan malaikat. Ketika ada situasi kondisi yang pada strata tingkat luar biasa, baru Allah turunkan malaikat. Ketika Allah turunkan malaikat, itu namanya ma'unah. Demikian Pak Quraish Shihab dalam bukunya ketika menjelaskan ma'unah sama i'anah. Nah, itu diturunkan. Dalam kasus Habib An-Najjar yang dibunuh oleh kaumnya karena dia mengajak untuk iman,
Terus Allah menurunkan azab, enggak, belum sampai pada menurunkan malaikat. Umpamanya ashabul fil, tentara bergajah, kan diturunin malaikat berupa burung, babil, itu malaikat. Ya. Wahada litahkiri sya'nihim. Kenapa Allah nggak menurunkan malaikat? Nih jawabnya. Karena untuk menghina. Artinya perbuatan mereka kecil. Maka kalau kecil atau problemanya kecil Allah turunin malaikat, itu menjadi tersanjung. Udah kebayang tuh, lihat perbuatanku dahsyat sampai Allah turunkan malaikat. Itu kan tersanjung. Nah, Allah menghindar itu dan memang menurut ukurannya uh, kecil, nggak usah malaikat. Tetapi cukup dengan teriakan. Kenapa nggak turun, Kak? Litahkir, menghinakan, mengecilkan. Kecil tuh mah nggak perlu malaikat. Fa inna inzalal malaikah li'azoimil umur. Allah menurunkan malaikat itu apabila perkara, persoalan, problema, kesulitan itu besar. Baru turunkan malaikat. Ya kebayang. Sekarang kondisi umat, apalagi demo, susah banget nurunin. Kalau diturunin malaikat, dia menjadi tersanjung. Berarti itu besar gerakan mereka. Mereka pihak sebelah maksud. Belum diturunkan teriakan-teriakan. Boleh kita maknai teriakan apa namanya, umat bangsa, ya. Itu juga bagian dari cara Allah untuk menurunkan pertolongannya. Tuh. Nah, lalu berdasarkan hadis ini kalau kita analogikan, nggak diturunin litahkirihim, kecil. Bukan soal kecil dalam secara fisik atau pengaruh, bukan. Kecil dibanding kuasa Allah. Itu yang dimaksud wahadza litahkiri sya'nihim. Kita juga begitu. Namanya si A luar biasa, gagah, berani, jago, kuat. Lawannya kecil. Ya, dia mah cukup disentil aja. Tuh gitu. Nggak perlu pakai pistol. Iya. Dan itu sudah diukur oleh Allah. Sebab kalau tak sesuai, yang kecil dilawan dengan yang besar, itu bukan cuma nggak sesuai, tapi berbahaya. Contoh, gini, kita lagi duduk baca koran, kebetulan pakai celana pendek, di paha gigit nyamuk. Kan cukup diusir atau disentil. Boleh bayangkan, kalau tuh nyamuk ditembak pakai pistol. Bahaya. Iya. Oke, kita teruskan. Wahaula lah, coba diangkat Pak Jamal. Wahaula, dan mereka la yahtajuna liihlakihim jundan minas sama. Dan mereka, orang-orang yang beriman pada waktu itu,
tidak membutuhkan untuk membinasakan mereka kepada tentara dari langit. Bal ahlaknahum bisayha wahidah. Tetapi kami, kata Allah, cukup membinasakan mereka dengan satu teriakan. Kama qala ta'ala. In kanat illa sayhatan wahidah. Fa idahum khamidun. Akan tetapi membinasakan mereka itu cukup dengan satu teriakan. Tiba-tiba mereka menjadi binasa. Homid, kropos, beku. Ai maka na ihlakuhum illa bisayha wahidah. Artinya membinasakan mereka hanya dengan satu teriakan. Siapa yang teriak? Jibril. Sohabiha Jibril. Fa'ahlakahum. Kemudian teriakan itu atau Allah ya binasakan mereka. Faidahum amwat la haraka bihim. Kemudian mereka pada mati, nggak bergerak. Khomidun. Ibaratnya bangke, beku. Khomidun, nggak bergerak. Wa qawluhu in kanat al-akhzah awil uqubah illa sayhah wahidah. Firmannya yang berbunyi in kanat, inna tidak, ya, bukan jika. Karena ada ilah. Tidaklah dia, maksudnya hiya isimnya. Maksudnya hiya akhzah. Akhzah dari akhzah, mengambil. Mengambil dalam artian ukubah, siksa. Tidaklah siksa yang menghancurkan mereka itu kecuali satu teriakan. Wa qawluhu wahidah, sayhah wahidah itu takkid likaunil amri hayyinan indallah. Itu taukid menginformasikan, menunjukkan karena persoalan yang dihadapi terjadi kedurhakaan, keingkaran, hayyin, sederhana, kecil di sisi Allah. Ini yang sedang melanda bangsa di Jakarta, semua pada kumpul demo, menjadi berkesimpulan kita dalam ayat ini. Allah belum menurunkan malaikat karena kecil di sisi Allah. Nah, nggak perlu. Di balik tidak perlunya Allah itu sekaligus mendorong masih tenaga kita sendiri. Masih tenaga kita. Itu para penggerak, para inisiator, para komandan dari sekian mantan-mantan jenderal sudah turun tangan. Seolah Allah berkata, kalian cukup. Kalian bisa. Tanpa aku harus menurunkan malaikat. Kalau aksioma yang ditangkap dalam konteks mensikapi peristiwa dulu dan sekarang yang terjadi, yaitu Allah tak menurunkan malaikat. Tapi pihak sana, lawan, dari hari ke hari bukan semakin menyadari kesalahannya, kecurangannya, kesombongannya, tapi terus, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu? Oh, itu bagian dari sunatullah sehingga mengundang turunnya malaikat Allah. Ya, gitu.
Ngundang turunnya malaikat. Tak menutup kemungkinan. Ketika terjadi apa yang terjadi akibat sengketa pemilu ini, maka kesombongan semakin memuncak. Kesombongan semakin memuncak dalam pandangan teologi yang kita sedang baca ini. Oh iya, itu yang mengundang malaikat. Dan iya. Wa qawluhu fa idahum khamidun fihi isyarah ila sur'atil hal. Diteriakkan atau malaikat Jibril berteriak itu seketika mati, kaku, tak bergerak, memberi informasi betapa cepat kalau Allah sudah memberi bantuan, pertolongan. Itu maksudnya in kanat illa sayhata wahida fa idahum khamidun. Cepat sekali. Kayak model kita matiin semut cepat apa lama? Matiin belalang, kecoa. Wah, ambil itu baikun. Sereset, sereset. Nah, ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi. Ya-nya sebenarnya nida, bukan manggil. Keluar. Maknanya bisa ta'ajub. Heran, aneh. Alangkah. Hasratan, rugi. Yang ditimpakan, yang dialami oleh para hamba saat itu. Emang kenapa? Mayatihim rasulin illah. Setiap datang rasul, ustadz, guru yang diutus, kanu bihi yastahzi'un. Mereka ejek. Jadi takjub, kaget, aneh. Setiap kali ada para profesor, doktor, perguruan tinggi, cendekiawan, tokoh mengingatkan, nggak digubris, ya, nggak digubris, malah tambah jadi-jadi. Dalam konteks seperti itu, dulu di zaman Nabi Isa juga, maka Allah mengemukakan rasanya kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran ya hasratan ala ibad mayatihi min rasulin illa kanu bihi. Maka pelajaran pentingnya ini mengandung jangan kayak begitu. Kalau datang kebenaran terima. Ayyahaula alladzina kadzabtumur rusula tahassaru hasratan alim. Artinya wahai mereka-mereka kalian yang mendustakan Rasul, tahassaru, kalian telah rugi, merasakan sedih, alimah, yang sangat pedih. Coba lihat di Gaza, Ramadan, bukan cuma tidak ada yang dimasak, mereka pada masak dadaunan untuk berbuka. Tapi setiap hari terancam oleh bom Israel. Nah, itu luar biasa kesedihan mereka positif, memang lagi disayang Allah. Udah kebayang itu. Ini bedakan. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Yang dibuangnya dengan rasa dendam dan benci. Ya kan?
Jadi dari aspek pelaku nih, saya ingin menyampaikan mengilustrasikan beda. Nabi Musa dibuang juga, air juga dihanyutkan. Tapi buangnya kan motifnya beda. Kalau Nabi Musa dibuang dengan penuh kasih sayang. Ya tidak. Tuh. Sementara Yusuf dibuangnya dengan kemarahan, kekesalan, kecemburuan. Saudara-saudaranya itu si Bunyamin dan kawan-kawannya. Beda, tapi anunya objeknya sama. Motifnya ya beda, kesel. Ini juga begitu kalau kita lihat. Allah kayak begitu sayangnya Allah. Paham? Sayang tuh Allah sama keluarga Gaza. Di mana letak sayangnya? Dia dipakai oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat di dunia. Akhirnya justru pemuda-pemuda Eropa jauh lebih mendapatkan pelajaran. Maka demo-demo mereka terhadap Israel jauh lebih hebat ketimbang pemuda-pemuda di Indonesia. Mereka notabene bukan Muslim. Sehingga kita merasa malu juga. Nah, demikian melihatnya. Apalagi dulu sempat muncul pertanyaan jauh di dekade sebelumnya kasus Palestina Israel. Kok kenapa ya Israel dikasih menang terus sama Allah? Dia durhaka. Palestina kalah. Nah, itu pandangan kita. Pandangan Allah nggak begitu. Dia lagi dipakai. Dipakai dihormat. Apalagi menurut kacamata standar kita, kematian itu negatif, musibah. Padahal itu cara Allah memuliakan. Dipakai untuk memberi nasihat kepada yang hidup. Maka Nabi bersabda, wakafa bil mauti izah. Jadi saat kita menghadiri kematian harus muncul rasa dalam pikiran paling dalam hati, oh, subhanallah, dia dipakai oleh Allah. Mudah-mudahan karena dipakai semua ibadahnya diterima. Dosa dan kesalahannya diampuni. Gitu. Ya, kita teruskan. Ayyahaula alladzina kadzabtumur rusula tahassaru hasratan alimah. Wandamu ala ma fa'altum. Pasti menyesal. Bisabab annahu ma ja'a rasul yad'u ila tauhid wal haq wal khair illa istahza'a bihi. Jadi kepedihan yang sangat mendalam, penyesalan sangat mendalam, bukan karena ini itu, tetapi karena, nih menurut Allah lagi, setiap rasul yang datang mengajak kepada ketauhidan, kepada kebenaran, kepada kebaikan, selalu dihina, didustakan, diingkari, ma'arsala bihi minal haq, diingkari kebenaran yang disampaikan kepadanya. Nah, kalau dia mengingkari, terus sadar, itu mah standar. Tetapi kalau dia mengingkari, terus nggak sadar-sadar, itu kan udah di luar batas. Ya atau tidak? Sehingga ungkapan-ungkapan beberapa tokoh terhadap fenomena yang ada, mau bilang goblok kah, tolol kah, bodoh kah, dungu kah, masih belum seberapa karena itu tidak mempan. Sehingga kehabisan kata apa yang cocok. Iya.
Orang dalam orasi kan mencari kata-kata yang cocok. Apa sikap kita? Cuma satu, lawan. Ya kan? Lawan. Akhir pada puncaknya yaitu bergerak. Jangan cuma omon-omon gitu. Sekarang udah puncak. Iya. Tapi objeknya yang dituju dari gerakan yang ada itu sangat diremehkan. Sangat menganggapnya remeh. Dia punya jadwal kunjungan keluar. Bahasa lainnya ya kabur. Kabur. Ya kan udah luar biasa. Oke. Eh, Faqauluhu ya hasratan alal ibad. Firmannya yang berbunyi ya hasratan alal ibad. Ay haza waktul hasrah ala mukadzibir rusul. Artinya ini dia waktu penyesalan ya akibat mendustakan Rasul. Ya, pikiran kita selalu kepada kondisi sekarang ketika baca potongan-potongan ayat. Allah hendak mengajarkan kepada yang pembohong, durhaka, khianat kepada bangsa, mengajarkan apa? Nyesal. Nyesalnya kapan? Nanti puncaknya. Umpamanya Kemal Atatürk ketika diusir dari istana, itu dia. Ya hasratan, puncak penyesalan. Mudah-mudahan lagi proses gitu. Terus apa lagi nih? Watankiru hasrotan, hasrotan nakiroh. Dinakirohkan sengaja oleh Allah. Kandungan maknanya apa? Taksir, nyeselnya panjang, nyeselnya lama, nyeselnya banyak. Ya, seberapa banyak seember ibarat air. Sementara wadah di dirinya, kepalanya cuma satu seloki. Itu banyak. Melimpah. Berkah gitu kalau bahasa positifnya. Boleh bayangkan wadah batinnya seember tapi penyesalannya satu seloki. Kan nggak ada apa-apanya persoalan. Nah sekarang penyesalannya seember. Untuk menampung penyesalan dalam dirinya itu cuma satu seloki. Tidak muat. Karena tidak muat berlebihan ya matilah. Mati tidak ditembak, mati tidak di sejatinya begitu. Nggak mati-mati. Ya, itu kan udah namanya khariqul ada. Khariqul ada menyalahi standar. Wasababut tahassur alaihim, sebab penyesalan itu annahum lam ya'tabiru, tuh dia nih, bi amsalihim minal umamil khalih. Mereka tidak mengambil pelajaran eh, dari peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Apa itu intinya? Yang terjadi pada umat terdahulu eh, batil, kebatilan pasti hancur melawan kebenaran. Itu intinya. Tidak ada kebatilan menang. Di mana Nabi Muhammad sendiri dakwah luar biasa itu. Miskin, yatim. Tetapi misinya yang dibawa, ajarannya benar, maka kebatilan sekuat apapun sirna. Direkam dalam Al-Quran. Dan kayak begitu Allah memenangkan kebatilan itu bagian dari sunnah. Memenangkan kebenaran itu bagian dari sunnahnya. Sunnahnya adalah undang-undangnya. Tidak mungkin dia melanggar undang-undangnya. Nggak seperti kita. Undang-undang yang ada sengaja dilanggar. Bahasanya konstitusi. Konstitusi aja yang ada luar biasa. Obrak-abrik. Nah itu batil. Maka datang yang hak. Ya, mudah-mudahan.
Wala mutahassar aslan fil haqiqah. Dan la mutahassara aslan. Tak ada satu penyesalan pun aslan pada mulanya atau secara substansial fil haqiqah. Haqiqah hak dalam konteks kebenaran. Orang berjuang mempertahankan kebenaran. Zaman Nabi, zaman kemerdekaan, sekarang nih hakikatnya jangan ada yang menyesal. Malah di sisi Allah sebuah kehormatan. Saya baru baca di media sosial, diwawancarai. Siapa itu? Sepintas mantan penasehat KPK. Hamahua Abdullah. Ya sekarang waktunya jihad. Saya akan pimpin syuhada. Nggak menyesal. Itu nggak ada menyesal. Kebenaran. Ya, karena bela kebenaran. Karena begitu, mati saja itu bagian dari pertolongan Allah. Sebab dengan sebab matinya, dia menjadi syuhada. Dan di zaman dulu syuhada itu target hidup. Perang kalau nggak mati, ya itu baru nyesel dia. Bukan berarti cari mati. Ketika mau menghembuskan nafas terakhir, seorang mujahid di medan laga, dia masih sempat berkata, aku menang. Betul-betul mau mati. Aku menang. Ya, kita terusan. Idil maksud bayanu anna dalika waqta talabil hasrah. Jadi ya hasrah maksudnya adalah itu dia saatnya dia harus mengalami penyesalan. Ya, alami penyesalan. Ada pencuri ditangkap, menyesal. Itu saatnya memang. Maka Allah kasih syariat ditangkap. Akan halnya para koruptor seharusnya sudah saatnya dia menyesal. Sistem yang membuatnya menjadi tidak menyesal. Malah menjadi jadi. Apalagi diprotek oleh kekuasaan. Bahasa politiknya disandra. Dia menyandra penyesalan. Harusnya udah menyesal. Kalau menyesal, logikanya berhenti deh dari perbuatan jahatnya. Tapi disandra oleh kekuasaan. Artinya Allah pengenkan dia sudah waktunya menyesal lalu sadar. Coba. Terusnya ditunda. Berarti dia sedang menabung penyesalan. Dan mudah-mudahan tiba saatnya mereka menyesal setinggi-tingginya. Ya, udah gitu sama dosa banyak sama bangsa, ya naikin pajak lagi. 12%. Subhanallah, subhanallah. Tak mikir, tak mikir. Terus sedang diulur namanya itu istidraj. Ya. Haitsu zaharatin nadamah inda muwajahatil azab wa muayanatihi. Di mana puncaknya penyesalan itu? Nanti di mana nampak an-nadamah, penyesalan. Kapan? Inda muwajahatil azab. Tuh, bukan cuma di dunia. Itu penyesalannya di akhirat. Azab wa muayanatihi. Ketika berhadapan dengan azab. Wa muayanatihi dan melihat azabnya dengan kasat mata. Kiamat identik dengan kematian. Maka kiamat mati semua. Lalu ada kebangkitan. Jarak kiamat kebangkitan 40 tahun. Tidak tahu 40 tahun kita atau 40 tahun akhirat. Lama sekali. Itu saja udah azab.
lalu dibangkitkan. Habis dibangkitkan, digiring sebelah kanan kelompok orang-orang mukmin. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannah, digiring ke surga. Sebelah kiri wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Jalan. Dalam perjalanan masing-masing diperlihatkan tempat kembalinya. Itu maksudnya. Bayangkan nyesalnya kayak apa. Nyesel. Nyesel. Ya, nyeselnya saja itu udah sebagian azab. Belum masuk ke nerakanya. Udah sebagian azab. Oh, subhanallah. Luar biasa. Ahli surga digiring menuju surga, diperlihatkan surga. Diperlihatkannya surga saja sebagai tempat kembali, itu udah separuh nikmat. Ditambahin lagi. Bukan cuma dia melihat tempat kembalinya yaitu surga, tapi dilihatkan juga neraka. Maka bisa dibayangkan senangnya, alhamdulillah kita nggak termasuk mereka. Demikian sebaliknya. Nah, di sini haitsu zuharat an-nadamah inda muwajahatil azab wa muayanatihi. Puncak penyesalan saat mereka dihadapkan kepada azab dan dilihat azabnya itu dengan kasat mata. Wakila innaha hasratul malaikah alal kufar hina kadzabur rusul. Ya hasratan, juga ada yang memahami bukan mereka-mereka itu yang menyesal seperti tadi digambarkan. Akan tetapi yang menyesal malaikat. Misalnya positif. Nyesal kepada mereka-mereka yang kafir ketika mendustakan Rasul. Menyesali dirinya. Udah kebayang. Si A punya anak si B. Udah diajarin tuh si B sama si bapaknya. Diajak berakhlak mulia. Diajak mengaji. Rajin sholat. Gak pernah bosan-bosan. Tapi belum terlihat pengaruh ajaran si bapak. Dalam tanda petik masih nakal. Terus meninggal. Boleh bayangin. Bisa jadi yang bersangkutan menyesal. Lebih menyesal lagi adalah si orang tua. Iya apa tidak? Kenapa dulu saya nggak masukin ke pesantren? Tuh nyesal. Itu dia makna yang dikandung. Berlapis dua. Bermuka dua. Ya hasrotan nyesal. Mereka nyesal. Terus malaikat. Benar dua-duanya. Iya. Diangkat sedikit Pak Jamal. Summa anzarallahu ta'ala al-ajal al-hadirah wal mustaqbal faqala. Kemudian Allah mengingatkan, inzar, mengingatkan kepada generasi yang akan datang, hadirah yang ada sekarang wal mustaqbal dan yang akan datang. Apa itu peringatannya bunyinya? Alam yarau. Apakah mereka tuh saat itu dalam konteks peristiwa itu kita ini termasuk yang akan datang. Apa mereka nggak pada tahu, nggak pada ngelihat? Kam ahlakna qablahum minal qurun. Berapa banyak kami membinasakan generasi zaman hamba manusia zaman dulu. Qurun, kornon, abad. Annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka tidak bisa kembali. Udah mati nggak kembali.
Ai alam yatta'izu biman ahlakallahu qablahum minal mukadzibin lirrusul. Apakah mereka tak mendapatkan nasihat pelajaran dari orang-orang yang dibinasakan Allah karena berdusta? Karena ya mendustakan para rasul. Cocok bisa nggak ditempatkan pada kondisi kekinian? Sangat bisa, luar biasa itu Al-Quran. Mana dia? Kaum Ad, kaum Samud. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iroma dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu diingatkan lagi. Ini juga diingatkan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Samud wa samudal ladzina jabu sokhra bil wad dan seterusnya. Wa annahum la raj'ata lahum ila dunya. Dan setelah mereka binasa, nggak kembali lagi ke dunia. Ada yang kembali. Ini menarik. Nggak kembali itu maksudnya sosoknya. Kalau wataknya mau kembali, sampai kapan aja. Oleh karena itu, para pengamat tafsir Al-Quran melihat sosok-sosok yang disebut di dalam Al-Quran dalam rangka memberi pelajaran kepada umat tentang watak. Iblis, itu maksudnya watak. Wataknya akan terus ada, nggak pernah binasa. Firaun, wataknya mau ada. Orangnya mau ada di mumi. Ya. Haman, yang gila jabatan. Itu ada wataknya. Yang orang Indonesia banyak pinter-pinter. Ini dirangkap. Ya, Korun. Korunnya udah nggak ada. Tapi otaknya ada apa enggak? Ada. Apalagi kalau dulu sosoknya berbeda. Sekarang sosoknya satu. Dia Fir'aun, dia Haman, dia Korun. Ya, khilafan lima yaz'umud duhri ya. Alladzina ya'taqiduna jahlan minhum annahum ya'uduna ila dunya kama kanu fiha. Berbeda dengan anggapan keyakinan Duhriyah. Pertama, kaum naturalis yang meyakini secara bodoh di antara mereka bahwa mereka kembali lagi ke dunia sebagaimana semula. Ini paham reinkarnasi. Kalau istilah teknis bahasa Arabnya tajassum. Tajassum. Ya. Itu. Kama hakallahu ta'ala anhum biqaulih. Seperti Allah ceritakan dalam firman-Nya yang berbunyi waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka berkata, ini kaum-kaum ini naturalis. Ya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia ini. Mati, nggak ada nama akhirat. Nanti dia mereinkarnasi. Kembali lagi ke dunia gitu. Namutu wa nahya. Kita mati lalu hidup. Mati hidupnya itu wa ma yuhlikuna illa dahar. Adalah masa. Apa mati? Ya udah waktunya. Udah waktunya. Kita tak sadar itu mencederai akidah.
Kalau saja kita berkata seperti itu, nih yang difirmankan, yaitu kaum naturalis, dahriyin, wa ma yuhlikuna illa dahr. Kenapa dia mati? Ya udah waktunya. Tuh, mengkultuskan waktu yang mematikan. Cedera apa tidak? Itu akidah. Oleh karena itu sejak sekarang jangan lagi berkata udah waktunya. Apa yang kita bilang yaitu innalillah. Yang kedua ekstrimnya tidak mati. Yang mati kan badannya. Ruhnya nggak mati. Dia akan menghadapi kehidupan lain. Barzakh. Hidup dia. Tuh kan yang dikira mati. Apalagi kalau dikembangkan terus berpikir dianggap putus hubungan, oh dia mati. In qata'a amaluhu. Lah enak aja ruhnya masih hidup. Iya. Summa a'lamahum aidan biwujudil hisab. Kemudian surat ini juga menginformasikan kepada mereka adanya hisab wal iqab, adanya iqab siksa fil akhirat di akhirat ba'da azabid dunya, setelah azab dunia. Faqala ta'ala wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ini kajian in. In ini artinya tidak. Lama artinya illah. Jadi tidaklah semuanya kecuali itu nanti dihadirkan di hadapan Allah. Artinya hidup lagi. Wa inna jami'al umam al-madiyah, umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh itu yang pada durhaka yang lalu, wal atiyah dan yang akan datang. Dalam konteks itu umat Nabi Muhammad, yaitu sekarang. Dalam konteks kita nanti anak cucu cicit kita. Satu doru lil hisab. Semuanya akan dihadirkan untuk dihisab. Kapan? Yaumal qiyamah. Di mana? Baina yadaillah azza wa jalla. Di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa bantah, nggak ada yang bisa ngomong pada saat itu di hadapan Allah. Orang soleh juga nggak bisa ngomong. Jibril nggak bisa ngomong di hadapan Allah. Kecuali diizinkan. La yatakallamu. Apa itu ya? An-Naba itu. Lalu diapain? Fayujazihim bi'amalihim. Diberi balasan. Kulliha. Semuanya. Khairiha wa syarriha. Baik, buruk. Ada balasan. Wahada kaqaulihi azza wa jalla. Seperti firman-Nya. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka malahum. Sesungguhnya kullan. Semuanya. Semua umat manusia. Lama la yuwaffiyannahum, pasti mereka beri balasan, diberi kecukupan maksudnya balasan oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Apaan yang dibalas? A'maluhum, a'malahum, amal mereka. Nah, Allah pasti membalas. Wa hada dalil ala annahu laisa man ahlakahu Allahu tarakahu. Ini memberikan bukti bahwa orang yang dibinasakan oleh Allah lalu dibiarkan. Dibinasakan waktu di dunia boleh dianggap sebagai azab dunia terus udah gitu. Tidak. Ya. Bal ba'dahu jam'un wa hisabun.
Akan tapi setelah itu, setelah dihancurkan, dia menghadapi jam'un, yakni kumpul di padang mahsyar, dibangkitkan. Wahisab, dihisab. Wahabas, habas itu di penjara. Wa'iqab, disiksa. Walau anna man ahlaka taraka lakanal mautroha. Walau anna man uhlika turika lakanal mauturoha. Seandainya orang yang dibinasakan, dimatikan itu, turika, ditinggalkan, dibiarkan, lakanal mauturoha. Maka mati itu enak. Istirahat itu artinya enak. Kerja terus istirahat. Enak apa enggak? Wih, enak ini yang mati. Iya, bagi mereka. Kalau bagi kita memang istirahat. Sholat aja istirahat. Kama qalal qail walau anna idza mutna turikna lakanal mautu rohata kulli hayyin. Seandainya kita mati kemudian dibiarkan, pasti kematian itu adalah istirahat bagi setiap yang hidup. Walakunna idza mutna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Ini bukan walakinna, tetapi iza mutna, apabila mati, bu'isna, dibangkitkan. Wa nus'alu, dan kita ditanya ba'dahu, setelah itu, an kulli syai'. Walau anna iza mutna turikna, itu kali, apa namanya kalau pakai arut, selesai tafsir tadi ya. Sampai situ dulu mungkin. Al-Qail apa Ustaz ya? Qala al-Qail Ustaz. Qail orang yang berkata. Oh, jadi tidak disebutkan dia ulama atau apa gitu Ustaz ya? Siapa saja berkata, maksudnya meyakini. Apabila mati ya udah selesai. Tuh orang yang berkata begitu, tuh enak, mati istirahat. Ya, nggak diapa-apain. Ada yang begitu, ada apa binatang, selesai udah. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilahkan untuk menunjuk tangannya. Silakan Pak Haji Edi. Pas dulu Pak Jamal. Oh, pas dulu. Baik, yang lainnya. Saya Ustaz. Oh baik, Bu Hilwani, silakan. Ya, misalnya kayak ini Ustaz ya. Kita baca nih, kemudian kan kita belajar nih tafsirnya dari kitab-kitab tafsir tertentu gitu Ustaz ya. Ini kayak ini kan tafsir. Kemudian dari situ secara pribadi bisa kita tarik Ustaz ke konteks kekinian gitu Ustaz, boleh Ustaz? Harus begitu. Ya. Jadi kisah, cerita secara khusus dan semua ayat jangan dianggap bahwa ini berlaku pada saat diturunkan. Ya. Kalau begitu nggak berarti hidayah, nggak berarti mau'izah, nggak berarti pelajaran. Dan saya melihat ketika kita sejak pertama buka amma yatasaalun, bukan saat itu saja, mampu mengkontekstualisasikan. Mereka pada bertanya. Kalau dulu memang beneran nanya-nanya, mereka kumpul pada membicarakan tentang Muhammad benar apa enggak itu nabi. Bocah kemarin miskin, ya mungkin gitu. Emang benar ya nanti ada kiamat?
Soalnya nenek moyang kita tidak pernah menginformasikan ada kiamat. Emang ada kebangkitan? Orang mati kan udah itu. Gimana yang udah jadi abu? Masa dihidupin lagi? Tuh gitu. Nah dalam konteks sekarang, luar biasa. Apalagi sekarang. Komentar-komentar terhadap Tuhan, terhadap Allah udah luar biasa. Ya. Hmm. Iya, itu berita besar. Gitu. Iya. Ya, Ada terima lagi. kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ke Oh, poin boleh. berikutnya. Ustaz. Ada figur Iya. ya, figur hayat al-ahkam. Ada 3 poin. Fiqhul hayat wal ahkam. Dallatil ayatu ala ma ya'ti. Ayat-ayat tadi memberi informasi sebagai berikut. Pertama, inna takdzibar rusul ma ja'u bihi minal haq yastad'i mazidal alami wan nadamah wal hasrah. Pertama, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul berupa kebenaran. Kalau saya ulang, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu yastad'i berakibat kepada bertambahnya kepedihan, penyesalan, dan kerugian. Nah, kita bersyukur di sini. Tak termasuk orang yang mendustakan. Dustakan dimaksud mengingkari. Mengingkari dimaksud ya kufur, kafir. Dua, la raj'ata li ahad ila dunya ba'dal maut awil ihlak. Nggak ada istilah pulang kembali ke dunia orang yang sudah mati. Nggak ada. Ya. Yang ketiga, inna yaumal qiyamah yaumul jaza wal hisab. Hari kiamat adalah hari pembalasan yang sebelumnya dihisab. Lalu diberi pahala bagi yang baik, wal iqab, dan siksa bagi yang buruk. Buruk ini ya kafir, buruk. Ya. Otomatis amalnya juga buruk, walaupun baik. Dan iqabnya nanti daim, daim abadi, selamanya. Ya, ada lagi habis ini Pak? Masih. Selesai. Selesai surat Yasin. Enggak. Belum. Panjang. Tapi kan semalam Yasinan kita udah Baik. selesai. Kita buka kembali Ustaz tanya Iya, dan jawab. Kalau ada iya. yang ingin disampaikan atau di tanggapan, silakan. Nah, sejauh ini kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai dengan ayat ke-32. Oh, Kalau pekan depan kita lanjutkan ayat 33 sampai dengan ayat 44. So, iya. Amin, amin, Masya Allah. Sehat semua. Saya mah nggak kagum sama Pak Edi semangat. Ini Pak Ibu-Ibu ini semangat banget. luar biasa. Ya. Iya. Padahal maksudnya kagum juga. Baik, Ustaz, namanya tidak ada yang Di luar konteks boleh nggak Pak Ustaz? Oh, boleh Pak Edi, kita saling berbagi aja. Sedikit aja Pak Ustaz. Ah, Iman itu kan bergerak turun naik. iya. Pada saat kita menyadari bahwa keimanan kita itu
menurun. Kalau boleh nanya sama Pak Ustadz, amalan apa yang mesti dilakukan, Pak Ustadz? Udah. Ya, atau barangkali ada apa namanya sedikit nasihat untuk melakukan apa begitu supaya keimanan itu kembali menjadi kuat gitu. Ya itu Pak. Ini persis dengan situasi kondisi sekarang. Demokrasi turun mau habis. Bukan soal iman saja. Demokrasi turun. Gimana mengembalikan lawan? Ya tidak. Ya. Tuh lagi mau mengembalikan demokrasi. Tak ada kata lain kecuali lawan. Alhamdulillah bulan kemarin rutin tahajudnya. Ini rada males nih. Umpamanya gitu. Gimana mengembalikannya? Itu lawan. Ya harus. Tadarus itu. Ini udah sekali uzur, izin. Besok males lagi. Lawan. Gitu. Iya. Pak Jamal biasa silaturahim ke Pak Edi. Ini enggak. Lah jemput. Jemput. Buka puasa bersama. Gitu ya. Baca Quran udah mulai kita ingin memperbaiki tajwidnya, makhrajnya. Ini udah 3 hari nih kayaknya malas aja. Itu turun itu. Lawan. Ibarat aki dicas. Ya. Aki basah tambahin airnya. Aki keringnya ganti. Kalau enggak jalan itu mobil. Gitu kurang lebih. Kalau enggak, nanti merembet. Ada lampu enggak nyala. Ya. Di starter kurang. Nah, kalau dibiarin aja nanti biar dijemput juga. Dia kabur. Udah di demo, dia kabur. Udah mau diperbaiki. Udah kabur. Subhanallah. Dia emang bukti nyata tidak memikirkan rakyat dan negerinya, kondisinya, semua keluarganya. Kalau keluarganya sungguh-sungguh, ya, sungguhnya. Ya, ini ada siapa nih? Ini Mbak Kunial mana Mbak Kunial? Ayo nanya. Udah jelas ya Pak Haji Edi. Lawan. Jadi Bapak itu harus lawan. Lawan. Maksudnya Pak Edi harus turun KPU. Kalau Berarti kalau malas lawannya jangan malas gitu. Kalau lemah jangan lemah. Baik, ya terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati menambah keimanan dan menjadi amal soleh. Amin. Baik, kita akhiri kajian ini dengan baca majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ya,